dengan tuduhan pasal 14, 19, 46 ini. Kita dengarkan langsung dari beliau apa saja yang dilakukan oleh pengacara. Silakan Bapak. Baik. Jadi perkara MKC ini sebenarnya telah sangat cukup membuktikan tuduhan kami bahwa penyidik Cyber Polri berpihak. Artinya penyidik Cyber Barreskrim Polri itu tidak menjalankan fungsinya sebagai Polri pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, tetapi lebih kepada tindakan-tindakan provokatif, di mana ketika MKC dilapor tanggal 21 di hari Sabtu bulan Agustus 2021, tanggal 22 di hari Minggu, padahal itu hari libur dua-duanya, baik Sabtu maupun Minggu, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor. Ini sangat singkat ini, artinya tidak sampai 1x24 jam mereka sudah bekerja, sehingga kita tidak paham kapan dia melengkapi administrasi penyidikan. Karena kalau terjadi pelaporan itu selalu diawali dengan SPKT, Sentra Pelayanan Masyarakat gitu ya, Sentra SP Pelayanan, K-nya itu Kepolisian, T-nya itu Terpadu. Itu selalu dimulai dari SPKT. Kemudian setelah dikumpulkan laporan dari pagi sampai malam atau sampai sore, itu baru dilimpah, misalnya ke Kabarreskrim kah atau ke Dir masing-masing. Itu dalam rangka melengkapi administrasi penyidikan. Kemudian setelah sampai ke Dir, artinya kita duga di hari Sabtu dan Minggu itu Dir istirahat atau libur. Barulah di hari berikutnya turun pelimpahan kepada, kalau dari Kabarreskrim ke Dir, kalau dari Dir ke Kasubdit masing-masing. Kalau Dir itu dipimpin Brigjen Pol, kalau Kabarreskrim itu Komjen Pol. Baru di hari berikutnya misalnya kalau dia dari Dir Brigjen Pol jatuh lagi ke Kasubdit, itu Kombes Pol. Dari Kasubdit dilimpahkan lagi dengan cara menunjuk kanitnya masing-masing, itu AKBP. AKBP inilah bersama timnya yang ditunjuk sebagai penyidik. Nah, penyidik ini setelah pada hari berikutnya barulah merancang kapan ini pelapor dipanggil. Biasanya pakai surat, bukan pakai lisan. Karena itu harus ada administrasinya tertulis kan gitu. Itu diperkirakan untuk memanggil itu butuh waktu 3 hari. Setelah diminta keterangan pelapor, bisa saja langsung dibawa barang buktinya, misalnya dalam hal ini karena laporannya adalah pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, junto pasal 156 156A huruf A Kode Pidana, maka karena terkait tindak pidana elektronik atau ITE, maka dibawalah misalnya transkrip daripada YouTube-nya, termasuk juga videonya. Itulah menjadi barang bukti. Nah, sekaligus juga bukti, kan begitu ya, termasuk keterangan saksi itu kan jadi bukti. Nah, kemudian baru ditanya lagi apakah ada saksi pelapor maksudnya. Baru ditentukanlah kapan saksi dipanggil, kemudian ahli, karena ini menyangkut pasal 156 dan 156A, ini wajib ada ahli karena dugaan penistaan agama. Pasti harus memeriksa ahli di bidang agama, ahli di bidang bahasa, ahli forensik, elektronik forensik kan begitu ya. Kemudian ahli pidana. Pertanyaannya, kapan ini dilengkapi? Kalau dilapor 21 hari Sabtu, hari Minggu pemeriksaan saksi langsung tersangka. Kapan gelar perkaranya? Peningkatan status dari terlapor menjadi langsung tersangka. Kemudian besoknya tanggal 23, penyidik sudah berangkat ke Bali untuk menangkap MKC. Kapan diterbitkan surat perintah penangkapan? Karena tidak ditemukan MKC di rumah kontrakan yang pertama, mereka bongkar itu rumah dengan cara menyuruh pendeta IKADEK untuk membongkar atas perintah polisi. Ini tidak lazim, ini terlalu bernafsu. Ini perbuatan melawan hukum. Karena membongkar rumah orang tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Badung. Karena tidak ditemukan setelah dibongkar MKC rumah, lalu mereka kuasai lah itu songkok, handphone dan laptop diambil oleh polisi. Lalu di mana makna penegakan hukumnya kalau boleh ambil saja, membongkar saja? Di mana fungsi undang-undang yaitu KUHP, yaitu tata cara menegakkan hukum, yaitu hukum formil. Kan gitu. Kan situ kan diatur tata caranya bagaimana. Bagaimana cara menggeledah, bagaimana cara mengumpulkan barang bukti, bagaimana cara menyidik itu sudah termasuk pro justisia kan begitu. Bagaimana cara menetapkan tersangka, kamu kan diatur. Ternyata ini dilanggar semua. Pertanyaannya, siapa di belakang penyidik Cyber Polri ini sehingga mereka semua melanggar hukum dalam melaksanakan penegakan hukum kan gitu. Menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum itu kejahatan. Nah, kita bandingkan misalnya dengan perkara satu lagi yang saya tangani. Saya kan menangani juga perkara Yahya Waloni. Yahya Waloni dilaporkan oleh klien saya April 2021. Tidak diapa-apain sampai dengan Agustus 2021. Dalam tanda petik tidak diapa-apain, tidak ditangkap, tidak ditahan. Tapi begitu ditangkap MKC tanggal 25 atas penculikan tanggal 24, jadi diculik 24 di persawahan, 25 baru diterbitkan surat perintah penangkapan dan penahanan. Itu sudah terungkap kemarin dari hasil pemeriksaan penyidik Cyber Polri atas nama Sandi dan Tubagus, bahwa mereka menyerahkan surat perintah penangkapan penahanan baru di Polda Bali. Di Polda Bali itu tanggal 25. Diculik dari sawah itu 24. Nah,
membongkar rumahnya 23, tidak berseragam polisi, tidak ada surat. Kan begitu. Nah, barulah MKC dan istrinya diberi surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan. Ini tidak lazim. Sedangkan kita bandingkan dengan Yahya Loni, begitu si MKC atau klien kami ditangkap, ditahan tanggal 25, lalu dibawa ke Jakarta, diminta keterangan tanpa didampingi penasihat hukum. Jadi 2 kali diminta keterangan di Polda Bali tanpa penasihat hukum. Lalu saya tanya penyidik di pengadilan, kenapa dia ancaman pasalnya 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 156, 156A huruf A, kok tidak didampingi penasihat hukum? Alasannya MKC-nya belum mau didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan MKC menolak, tidak seperti itu, tapi tidak disediakan. Oke, katakanlah MKC menolak, tapi yang tahu hanya Tuhan itu kebenarannya. Tetapi ketika MKC dibawa ke Baris Krim Polri, di situ sudah ada 15 orang pengacara bentukan pendeta Yusuf Mandobulu. Sudah siap menunggu di ruang khusus di belakang resepsionis. 15 orang siap mendampingi. Tetapi tidak dipertemukan oleh penyidik Cyber Polri. Tetapi tetap diminta keterangan di tanggal 25 itu sampai tengah malam. Dalam hal ini sampai pukul 23. Kemudian menjelang pukul 24 dia dimasukkan ke rutan Baris Krim Polri tanpa boleh bertemu dengan pengacaranya yang 15 orang. Bentukan pendeta Yusuf Mandobulu. Dengan alasan dari penyidik ini kena COVID. MKC kena COVID katanya. Padahal dari sejak ditangkap sampai sekarang MKC belum pernah kena COVID. Yang benar dia sakit gula tinggi, kemudian DBD, kemudian tangan bengkak karena bekas jarum impus. Itu yang dialami. COVID belum pernah. Artinya penyidik gagal menunjukkan bukti kapan dia kena COVID. PCR mana yang menyatakan dia COVID atau rapid antigen mana. Tetapi dikasih tahu kepada seluruh masyarakat, baik oleh penyidik maupun oleh pimpinannya, bahwa MKC ini kena COVID. Ini kan hoax. Maka kalau mereka menyebarkan hoax atau berita bohong kepada publik, maka mereka lah yang patut dijadikan tersangka membuat kabar bohong atau berita bohong, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Jadi mereka lah yang menyebarkan kebohongan, yaitu membohongi publik Indonesia, dan mereka tidak berhak berbohong. Karena kenapa? Mereka adalah representasi daripada negara Indonesia, seku pemerintah, seku penegak hukum. Dalam hal ini Polri kan, tidak ada hak mereka untuk berbohong karena mereka menikmati gaji dari hasil pajak masyarakat gitu loh. Kemudian dalam perjalanannya karena sudah ditangkap MKC, maka ditangkap pula lah Yahya Waloni, supaya kesannya seperti main catur atau main bola draw. Ya. Satu dianggap di Nasrani walaupun KTP-nya Islam, satu di Islam karena Yahya Waloni seorang mualaf, tadinya Kristen menjadi Islam, dan MKC diduga seorang murtadin. Jadi satu murtadin, satu mualaf. Jadi kesannya satu berimbang satu-satu nih. Tetapi yang menarik, MKC ini membuat video-video adalah salah satunya tujuannya membantah tuduhan daripada Ustadz Abdul Somad yang menyatakan di salib itu ada jin kafir menoleh ke kiri atau ke kanan, memanggil-manggil haleluya, haleluya. Saya sudah berumur 47 tahun, belum pernah melihat jin kafir, apalagi di salib. Yang saya pahami, yang di salib itu adalah Yesus juru selamat dunia. Bukan cuma penyelamatnya Kristen dan Katolik, tapi juru selamat dunia kepada siapa saja yang percaya. Tidak peduli agamanya, karena Yesus tidak beragama. Dia tidak pernah mengajarkan agama karena dia Tuhan. Bukti Yesus Tuhan adalah Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu katanya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu menjadi manusia, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan. Jadi dia tidak pernah mengajarkan agama. Yang diajarkan adalah keselamatan, pertolongan, kasih sayang, kan begitu, pengampunan, kan begitu. Nah, tetapi penyidik Cyber Polri supaya ini tidak terjadi gejolak dibikin satu-satu. Sedangkan Ustadz Abdul Somad biang kerok daripada penistaan itu sendiri yang sewenang-wenang menista Tuhan dan menista agama Nasrani dengan menyatakan jangan sebut minggu karena minggu adalah 2 minggu gitu ya. Kemudian minggu itu adalah hari menyembah Tuhannya Kristen dan sebagainya. Itu sudah banyak penistaan-penistaan diucapkan oleh dia. Tetapi perwira tinggi Baris Krim Polri mengatakan Ustadz Abdul Somad tidak bisa ditangkap dengan alasan politis. Artinya Baris Krim Polri berpolitik dalam menegakkan hukum dengan alasan bahwa Abdul Somad di belakangnya banyak politisi atau partai-partai yang dianggap berkuasa. Nah, ini kepentingan kita. Lalu kemudian Yahya Waloni begitu sampai di rumah sakit dengan gagah langsung dibantarkan ke rumah sakit. Artinya dia tidak ditahan tapi menikmati fasilitas atau menikmati hak sebagai diduga persekitan di rumah sakit. Beda dengan MKC, begitu dimasukkan dia tanggal 25 ke rutan Baris Krim Polri oleh kepolisian Baris Krim Polri, sengaja dibuka tahanan-tahanan lain dan diprovokasi untuk menyiksa MKC. Padahal Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5. Tapi disiksa dia sebanyak 3 kali, jam 1 tanggal 26 dini hari, jam 3 kemudian jam 15 sore. Dan yang menyiksa itu baik orang yang dalam tahanan yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan
tahanan-tahanan lain dibiarkan oleh penjaga tahanan. Artinya ada pembiaran di situ. Kejahatan itu ada dua. Sengaja melakukan kejahatan namanya delik commission. Satu lagi membiarkan terjadi kejahatan namanya delik omission, itu membiarkan. Padahal ada kewajiban bagi anggota Polri, baik itu terutama itu penjaga dan kepala rutan, harus melindungi tahanan itu sebaik-baiknya. Karena tempat yang paling aman yang saya pahami di seluruh Indonesia adalah di Bareskrim Polri. Tetapi ternyata faktanya di Bareskrim Polri itu terjadi pelanggaran HAM yang sangat berat, yaitu tahanan yang baru dimasukkan disengaja disiksa dengan cara dibuka tahanan yang lain atau sel-sel yang lain, dan kunci rutan nomor 11 diganti dengan nomor 14 supaya tahanan itu semua bebas menyiksa, dan MKC berteriak minta tolong tapi didiamkan oleh penyidik maupun oleh penjaga rutan. Dan jam 15 penyidik sengaja memanggil dia untuk diminta keterangan, tapi sebelum keluar dari ruang tahanan itu sudah menunggu di luar para penyiksa, yaitu Irjen Pol NB, dan dibiarkan oleh penyidik yang memanggil itu. Kemudian karena sudah babak belur, penyidik ketakutan dia mati, maka dibuatkan laporan polisi sebagai tameng perlindungan, seolah-olah ini disiksa oleh tahanan. Kemudian divisum sebentar ke Rumah Sakit Polri. Tetapi ajaibnya laporan polisinya hilang dan visumnya hilang, sehingga MKC harus menandatangani surat yang menyatakan itu hilang semua. Padahal yang memelihara adalah penyidik Cyber Polri. Dan penyidik Cyber Polri terus berbohong keluar sana mengatakan MKC tidak bisa dikunjungi. Tidak bisa dikunjungi oleh PH-nya, tidak bisa dikunjungi oleh keluarganya karena kena COVID. Padahal yang benar dia telah disiksa, dipaksa makan feses, matanya ditutup, badannya diinjak-injak sampai diduga tulangnya rubuh. Sehingga sampai sekarang MKC tersiksa dan menderita karena penyiksaan yang di Bareskrim Polri itu. Sehingga dia tidak pernah sembuh sampai sekarang. Walau sudah berulang kali kita minta dibatalkan, tapi penyidik Cyber Polri selalu menolak dengan alasan belum ada perintah pimpinan. Entah siapa pimpinan Polri, saya nggak paham. Maksudnya pimpinan yang dimaksud itu. Bahkan sampai saya datangkan Dr. Purwanto dari luar sesuai pasal 58 KUHP dan surat edaran Mahkamah Agung. Saya minta dia supaya disehatkan dan dibantarkan. Ada surat edaran Mahkamah Agung tentang pembantaran, mereka tidak menerima. Dan ketika dokternya Dr. Purwanto saya bawa ke Bareskrim Polri, perwira Bareskrim Polri yang non akpol sangat senang dan bersedia MKC diobati. Bahkan disiapkan satu ruangan kecil, ruang penyidikan. Tetapi penyidik yang akpol mengatakan tidak boleh, karena belum ada perintah pimpinan atau pimpinan tidak memperbolehkan. Jadi di sini ada peperangan antara perintah pimpinan dengan undang-undang. Ternyata undang-undang di Indonesia kalah terhadap perintah pimpinan. Yang lebih kuat adalah perintah pimpinan, bukan undang-undang. Padahal undang-undang itu dibuat oleh DPR RI bersama Presiden untuk kita patuhi bersama. Sedangkan perintah pimpinan itu hanya berlaku seharusnya buat bawahan. Tetapi perintah pimpinan Polri bisa mengalahkan Pancasila, mengalahkan Undang-Undang 45, mengalahkan undang-undang. Walaupun mereka sibuk mengatakan aku Pancasila, kamu kan gitu, NKRI harga mati kan gitu. Tapi mereka tidak menerapkan Pancasila, Undang-Undang 45 maupun undang-undang itu. Kemudian kita juga mengajukan pra peradilan untuk menguji tindakan penyidik-penyidik ini. Karena di dalam berkas tidak kita temukan pendeta IKD, pendeta Jimmy dan pendeta Roma, tidak ada keterangannya. Diduga dihilangkan. Lalu kita uji secara pra peradilan. Di pengadilan pun di Penjara Selatan ada kenakalan. Undang-undang memerintahkan itu harus perkara putus dalam 7 hari. Tetapi pengadilan negeri Jakarta Selatan sengaja mengulur waktu 3 bulan, 3 minggu, yaitu mengundur sidang 3 minggu. Walaupun Polri dalam hal ini Cyber Polri sebagai tertuntut 1 atau termohon 1 dalam pra peradilan, demikian juga jaksa umum dan pidana umum sebagai tertuntut 2 atau termohon 2. Hanya jarak 1 kilometer, masih berada di kota yang sama, Kota Selatan. Tetapi pengadilan Jakarta Selatan dengan kenakalannya membuat sidang mundur 3 minggu. Padahal perkara pidana umum yang bukan perkara cepat, dalam 1-2 minggu saja kalau dia satu kota sudah keluar penetapan hari sidang, yaitu dengan cara Ketua Negeri menunjuk majelis hakim menentukan hari sidang kan gitu. Lalu dilakukan surat pemanggilan. Kalau dalam satu kota itu 1 minggu. Kalau antar kota misalnya Jakarta Selatan Jakarta Barat karena melakukan delegasi itu bisa 1-2 minggu. Tetapi ini dibuat 3 minggu, yaitu kita daftarkan baru 3 minggu lagi dibuat sidangnya. Ini kan kenakalan. Padahal perintah undang-undang itu perkara cepat. Kemudian tertuntut atau termohon sengaja tidak hadir. Maka diundur lagi, dipanggil lagi. Dan seterusnya. Sehingga mereka karena sudah panik, sudah menjadi subjek pra peradilan atau termohon 1, termohon 2 atau tertuntut 1, tertuntut 2 langsung didaftarkan lagi ke Ciamis dengan dalil kenapa harus ke Ciamis? Karena saksi-saksi lebih banyak di wilayah Ciamis. Kenapa saksi lebih banyak di wilayah Ciamis? Karena pasca diketahui oleh penyidik bahwa MKC ini adalah orang yang terusir 19-20 tahun lalu dari kampungnya, maka penyidik memerintahkan Kapolsek Ciamis supaya Kapolsek Ciamis mencari tahu siapa musuh MKC 20 tahun lalu. Maka Kapolsek Ciamis memerintahkan Babinsa, cari dulu musuhnya MKC sekitar 19-20 tahun lalu di Ciamis, yaitu di tepatnya di desa
berujung Limus Gede, Cimerak. Jadi Kapolsek Cimerak lah yang diperintah dari Mabes langsung cari musuhnya untuk tidak dijadikan saksi. Cari dulu saksi yang modelnya pembenci kepada MKC. Ini tidak lazim. Biasanya penyidik itu tidak mau mencari-cari saksi. Yang mencari saksi atau mengajukan saksi adalah pelapor. Kalau cukup saksinya, berkasnya naik. Kalau tidak cukup, penyidik cukup mengeluarkan SP2HP yang menyatakan laporan Anda tidak cukup bukti. Maka akan dihentikan apabila tidak ditambah buktinya. Tetapi ini penyidik bernama Bambang Siregar dari Cyber Polri sampai kegenitan karena dia mengaku seorang mualaf. Dia memerintahkan Kapolsek Cimerak di Ciamis untuk mencari musuh-musuhnya. Maka penyidik ini berangkat ke rumah daripada Ki Haji Otong. Sesuai keterangan Ki Haji Otong di Ciamis kemarin kita periksa bersama 2 orang PI lainnya, ya penyidik datang ke rumah saya. Pertanyaannya, ada apa ini penyidik? Penyidik sampai jauh-jauh dari Jakarta pergi ke Desa Limus Gede atau ke Cimerak untuk bertemu dengan Ki Haji Otong. Dan Ki Haji Otong menjelaskan duduk soalnya 20 tahun lalu, dan dari situlah atas bantuan Ki Haji Otong dan Kapolsek dicarilah saksi-saksi yang pernah mempersekusi dia atau mengusir dia dari kampung halamannya, karena MKC ini sekitar 20 tahun pernah dia diusir bersama omnya atas nama Kiling itu abang bapaknya, karena Kiling ini diduga mempertahankan imannya, sehingga Haji Otong ketika omnya dipersekusi dia membela omnya, maka mereka sama-sama diusir, tidak boleh lagi dari Ciamis, dan yang memfasilitasi pengusiran itu adalah Kapolsek setempat, sehingga sejak saat itu dia tidak boleh pulang lagi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita anggap suatu keprihatinan. Bagaimana penyidik yang seharusnya pelindung, pengayom dari masyarakat menjadi provokator. Maka saya minta Kapolri, Kabarreskrim dan Kadipropam harus memproses ini. Kalau masih suka Indonesia ini hidup damai dan nyaman dalam kerangka persatuan dan kesatuan NKRI. Tapi kalau model-model seperti itu lama-lama nih perkongsian kita dalam negara ini pecah. Karena tidak benarkan secara hukum maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, baik berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP, maupun dengan undang-undang terkait lainnya, polisi menjadi provokator. Karena begitu, apa kepentingan polisi, Mabes Polri memerintahkan polisi Cimerak untuk mengumpulkan saksi. Dan polisi Cimerak sudah mengaku itu di ruang sidang. Atas nama Pak Gatot. Pak Gatot mengatakan, saya diperintah oleh Mabes Polri dan diperintah oleh pimpinan untuk mencari saksi ini. Maka dapatlah 13 orang saksi. Dan diminta keterangan sebagian di rumah, sebagian di Polres Garut. Padahal kalau dibicara tentang undang-undang ITE, saksi ini kan bisa dari mana saja. Di Jakarta juga cukup banyak yang bisa menonton video itu. Misalnya ditanya kepada Majelis Ulama Indonesia misalnya, atau ke PBNU misalnya, atau ke Muhammadiyah, apakah kalian mendengar atau membaca video ini? Kan cukup banyak di Jakarta. Kenapa harus pergi jauh-jauh ke Limus Gede, Cimerak, Ciamis untuk mencari musuh dia 20 tahun lalu? Ada apa di otak daripada penyidik ini? Apa yang ada otaknya? Berarti kan kita duga ini di otaknya itu adalah Evil Minds atau mensrea. Harus mencari musuhnya yang 20 tahun lalu, yang pernah mengusir dia karena membela omnya yang kena persekusi. Begitulah. Jadi itulah sebabnya kita mengajukan keberatan supaya perkara ini perkara Bali, diadili di Bali atau di Jakarta, karena dilapornya juga di Jakarta dan pelapornya juga alamatnya di Pademangan, Jakarta Utara. Kenapa harus ke Bali? Tetapi jaksa mengatakan dengan alasan untuk pelaksanaan asas pidana, yaitu sederhana, cepat, biar ringan. Menurut jaksa inilah yang sederhana, cepat, biar ringan. Yaitu kami harus pergi misalnya untuk sidang Senin, pergi ke Ciamis hari Minggu, harus menginap, harus keluar biaya berjuta-juta sekali berangkat, harus sidang tiap hari di sana, harus menyewa atau membayar hotel, nah kemudian harus meninggalkan anak istri 2, 3, 4 hari sekali sidang, karena seringkali dirancang sidangnya 3, 4 hari secara maraton. Misalnya minggu depan 3 hari dirancang, ini mulai dari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi karena sidangnya Rabu pagi, tentu kami harus berangkat Selasa, meninggalkan anak istri, meninggalkan kantor. Karena sidangnya biasanya sampai siang malam, seperti kemarin sampai jam 23 atau tengah malam, maka pulang ke Jakarta itu sampainya besok pagi kan begitu. Jadi 4 hari dalam 1 minggu. Tapi menurut jaksa, sesuai keilmuan mereka, inilah perkara cepat, sederhana, biar ringan. Menurut hakim juga ini sederhana dan cepat ringan karena itu kampung halaman dia. Artinya hakimnya tinggal di situ. Tapi menurut PH, karena kami harus datang dari Jakarta, menginap di Ciamis 3-4 hari, meninggalkan istri, kantor dan sebagainya, dan meninggalkan anak, ini biaya besar, rumit. Kenapa rumit? Karena berbelit-belit. Dan tidak sederhana karena biayanya besar. Kan begitu. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi, setelah kami periksa para saksi ini, kebanyakan tidak tahu. Tetapi ada skenario dibangun jaksa, setiap saksi mau diperiksa, diputar dulu video. Jadi ini yang makan waktu. Jadi kami harus menonton film atau menonton video tentang MKC berceramah 2-4 jam. Sehingga tidak langsung fokus kepada memeriksa saksi. Jadi pengetahuan saksi itu diperoleh di ruang sidang utama, Gedung Cakra, atau ruang Cakra Ciamis. Karena disuguhin nonton video tentang perbuatan MKC, dari situlah dia dapat pengetahuan.
Kami curiga kenapa jaksa selalu memutar video kepada saksi dengan alasan barang bukti. Maka ketika MKC pingsan pada tanggal 24 karena sidang dia dalam keadaan sakit tanggal 23-24 Desember 2021, pas dia pingsan, malamnya kami pergi ke Cimerak, Desa Lebus Gede. Ternyata di sana tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal di kampung itu. Saya di situ 2 sampai 3 jam dengan pindah-pindah sudut. Mulai dari kantor Desa Lebus Gede, masuk ke belakangnya ada sekolahan, masuk ke bekas rumah daripada MKC yang disebut dengan Tanjakan Murtadin. Di situ ada tulisan belakangan ditulis Tanjakan Murtadin. Kemudian pindah-pindah ke tempat termasuk ke depan rumah Haji Otok. Kami tes, tak ada sinyal. Boro-boro sinyal, jalannya pun masih jalan tanah, masih jalan rusak gitu loh. Kecuali di dekat rumah Haji Otok jalannya sudah mulus. Tapi rata-rata jalan di situ jalan rusak semua. Tak ada sinyal. Boro-boro bisa nonton video, mutar aja, kirim WhatsApp aja tertunda. Saya coba kirim WhatsApp, tidak terkirim. Jadi ini ada dugaan bahwa saksi-saksi sebetulnya tidak tahu, tapi dipaksa tahu setelah dijemput dan dibawa ke Polres Garut dan diperlihatkanlah video itu. Jadi artinya pengetahuan saksi-saksi yang 13 orang dari Limus Gede ini karena dipertunjukkan oleh penyidik Bang Siregar dan kawan-kawan supaya mereka tahu dan supaya emosi mereka tersulut karena mereka adalah orang-orang yang 20 tahun lalu mempersekusi MKC. Nah, kira-kira begitu. Nah, ajaibnya setelah kita periksa saksi ini, mereka marah bahwa Muhammad disebut dikerubuti oleh jin. Marah karena disebut kitab kuning membingungkan karena Allah membiarkan umatnya disesatkan sesuai surah Ar-Jukum 46 ayat 36. Mereka marah karena disebut setiap orang pasti masuk neraka sesuai surah Maryam 11 ayat 71 dan sebagainya. Tapi ketika kita perlihatkan bahwa ada tulisan itu baik dalam berbahasa Arab maupun ahli bahasa atau terjemahannya, mereka semua mengatakan tidak tahu. Mereka semua berkata silakan tanya ahli. Loh kalau begitu saudara kenapa marah? Kenapa saudara marah padahal saudara tidak tahu? Nah yang lebih marah yang sering teriak anjing di situ yaitu pengunjung yang berpakaian busana keagamaan tertentu. Ketika lagi ada pemeriksaan mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad, ada bukunya sama kita, Ibnu Katsir, mereka itu marah karena tidak sesuai harapan mereka atau angan-angan mereka selama ini. Seolah-olah itu karang-karangan daripada MKC, padahal ada bukunya. Dan yang lebih ajaib, ketika kemarin itu diulang lagi, ada juga masih ada teriak anjing kemarin ketika pemeriksaan 3 orang kiai, baik dari kiai setempat, yaitu Kiai Haji Otong, kemudian ada Kiai Anjanuddin dari Bogor, kemudian ada Kiai Haji juga Kolis Napis dari Ketua MUI Pusat. Ketika dibacakan itu, masih ada juga yang teriak di belakang, anjing takbir katanya kan gitu. Padahal kami tunjukkanlah buku itu. Awalnya ketiga orang kiai ini tidak percaya itu ada. Ketika kami tunjukkan kalau begitu, kenapa buku ini ada? Dilindungi oleh undang-undang, ada dalam perpustakaan Republik Indonesia. Dan ini tafsiran Kementerian Agama. Coba dibaca. Mereka juga naik ke meja hakim. Mereka baca, benar ada, sampai mereka foto untuk mencari buku referensi itu. Artinya MKC tidak bisa disalahkan menggunakan buku resmi. Demikian juga soal surat Tibul Jin 19 di dalam Al-Qur'annya versi jaksa disebut di situ ketika hambanya menyembahnya dalam kurung salat atau kurung menyembah Allah maksudnya mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Kemudian di yang versi punya anaknya Pak Kace hampir saja mengerumuninya. Maka ini yang hampir saja ini sempat dipakai pedoman oleh ketiga orang, ya kan nggak pernah dikerubuti kan, hampir saja kan, berarti belum terjadi kan gitu. Lalu kita minta jaksa bacakan kembali barang bukti itu. Di situ tadi bukan hampir saja, tapi dikerubuti. Oh jaksanya lagi, oh nggak bisa, nggak ada kewajiban kami untuk membaca itu. Oh perlihatkan, nggak bisa, nggak ada kewajiban. Padahal dijadikan barang bukti, tapi tidak ada kewajiban memperlihatkan. Untungnya teman saya Markan Martin sempat memfoto. Lalu yang difoto itu dibaca, difoto dari depan izin jaksa. Nah ini tadi jin-jin mengerubuti, bukan hampir saja. Ini ada 2 buku nih. Ahli bahasanya atau terjemahannya berbeda. Sini mengatakan dikerubuti, sini bilang hampir saja. Nah, apakah ini salah MKC? Dan ini sama-sama terjemahan. Lalu dia bilang, inilah kesalahannya, kata Pak Kiai itu. Harusnya jangan baca terjemahan. Maka bacalah yang bahasa Arabnya. Supaya tidak salah katanya. Lalu saya tanya, Pak, saya sudah memeriksa kurang lebih 15 orang saksi. Dari 15 orang saksi yang beragama Muslim, hampir tidak ada yang tahu ayat ini. Jadi bagaimana dong? Wah inilah kesalahannya Pak. Harusnya mereka itu belajar mengaji. Ini yang saya tanya ini Pak, mulai dari petani, orang biasa sampai kepala kepolisian. Saya sudah periksa ini. Mereka tidak yang tahu Pak. Kalau begitu siapa yang tahu? Inilah Pak, harusnya mereka belajar mengaji kan begitu. Supaya mereka tahu, atau cukup tahu saja, tidak usah dibicarakan. Jadi artinya, apa sami watona ya? Cukup tahu saja, tidak usah diceritakan. Tapi MKC ini kan, selain alumni pondok pesantren, juga lama di Arab. Pasti berbahasa Arab. Bisa membaca Arab. Wah, jadi mereka bilang, tidak boleh, itu kan menafsirkan. Apa bedanya menafsirkan dengan membaca terjemahan, saya bilang. Gitu. Ini menafsirkan atau membaca?
ya harus bacanya yang Arab. Nah, kan Pak Kaci kan bahasa Arabnya juga, baru baca terjemahannya, lalu dikomentari. Nah, yang mana yang jadi dipersoalkan, apakah bahasa Arabnya atau terjemahannya atau komentarnya? Tetapi para penceramah lain juga seringkali membaca lalu banyak komentar sampai canda-candaan segala kan gitu. Jadi ya tolonglah proporsionalkan begitu. Jadi semua ayat-ayat yang dibacakan oleh MKC itu sudah kita tunjukkan di meja hakim. Apakah karang-karangan MKC atau memang ada ayatnya? Memang setelah saya tanyakan memang ayat-ayat atau surah ini tidak biasa diperdengarkan. Seperti Al-Jin, surah Al-Jin 72 19 ini memang tidak biasa, tidak umum lah. Kemudian ada yang Pak Kiai yang dari Rois NU yang dari Bogor mengatakan itu harus dibaca sejak ayat 1. Karena ini bicara tentang ilmu ketauhidan, kata beliau kan gitu. Itu kan pendapat beliau lah itu kan. Ya, artinya ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau begitu, kalau tidak bisa berdiri, apa maksud ayat ini kan begitu kita tanya. Nah, jadi kemudian ya mereka mengatakan bahwa untuk menafsirkan ini harus yang pemahamannya level tinggi, tidak bisa yang level rendah kan gitu. Sudah harus begini, harus begoro. Jadi Bapak itu sudah berpendidikan dokter menurut dia. Tapi ada juga beberapa ayat saya tanyakan kepada beliau, dia bilang tidak ada contoh. Saya minta dijelaskan tentang apa maksudnya Isa terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Lalu dia bilang itu tidak ada. Bapak jangan bilang tidak ada, belum baca atau tidak ada, itu beda itu. Mungkin Bapak belum baca. Oh iya belum baca katanya. Saya dengan terdakwa gitu. Lalu saya tanya lagi, bukankah umat muslim wajib melindungi umat Kristen sesuai perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad di Habasah? Ketika Nabi Muhammad berperang melawan Quraisy dan dia minta perlindungan kepada kerajaan Kristen di Madinah. Oh ya tidak ada perjanjian katanya. Tapi kalau Profesor siapa namanya Quraisy kan bilang ada perjanjian atau bahkan ketika umat Muslim membantu umat Kristen membangun gereja, bahkan memberi hutang misalnya, itu tidak perlu diminta, dibayar. Tapi itu pekerjaan yang sifatnya tak perlu dibebani hutang kan gitu. Itu menurut Profesor Quraisy. Saya pernah baca pidatonya, saya bilang, oh yang nggak ada perjanjian, tapi benar harus melindungi. Kalau begitu Pak, kalau ada keharusan umat Islam melindungi umat Kristen karena sama-sama samawi, apalagi menurut Bapak tadi bahwa Taurat dan Injil juga diturunkan oleh Allah, kan begitu? Kenapa ada penutupan gereja sampai 1000 lebih di zaman pemerintahan Jokowi? Dan yang melakukan itu adalah dalam tanda petik agama Islam kan gitu, yang mempersekusi itu semua. Kenapa ini saya bilang gitu? Oh saya tidak ada punya kewenangan untuk mengomentari pemerintahan Jokowi katanya. Kemudian saya tanya lagi, Bapak bilang tadi bahwa di Quran itu tidak ada pembunuhan atau peperangan. Lalu saya tunjukkan ayatnya bahwa ada perintah membunuh kafir. Kemudian ada perintah memerangi mereka dimanapun kamu temukan kan begitu. Lalu para kiai itu menjawab, khususnya ketua MUI pusat, oh itu memerangi dimaksud itu adalah memerangi dari kemiskinan, memerangi dari apa namanya itu buta huruf dan sebagainya kan begitu, kebodohan katanya. Oh, syukurlah Pak kalau memerangi itu saya jadi damai, saya bilang gitu. Kemudian lalu perintah membunuh itu maksudnya apa nih Pak? Karena membunuh orang kafir. Padahal ada ayat yang menyatakan di surah Al-Maryam, kalau surah Maryam, Isa dan pengikutnya berada di atas kafir hingga akhir zaman. Saya bilang begitu. Bagaimana nih maksudnya Pak? Saya bilang gitu. Oh, tidak ada itu katanya. Tidak ada atau Bapak belum baca kan gitu. Akhirnya dibilang mungkin belum baca dan sebagainya. Lalu saya minta juga menjelaskan Islam sebagai agama damai dan rahmatan lil alamin. Lalu saya minta juga menjelaskan belum lama ini ada dari MUI diciduk oleh polisi karena terduga teroris. Nah, dia tidak mau mengomentari kan begitu. Jadi banyak hal yang dia tidak mau ikut komentar dan itu dianggap hak dia. Kemudian saya minta juga bahwa ada di surat Ali Imran 3 Pak 5 mengatakan ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah kan gitu." Itu saya tanya. Lalu dia bilang nggak ada itu, kan gitu. Nggak ada katanya. Saya bilang mungkin Bapak belum Majelis Ulama dari ketua MUI. Nah, kemudian saya bilang bagaimana dengan ini Pak? Ketika banyak menolak Muhammad dengan mengatakan bahwa yang menolak ini ragu, seolah-olah meragukan kenabian Muhammad. Lalu Muhammad bilang, jika kau ragu tentang kitab atau wahyu yang diturunkan, tanyalah kepada ahli-ahli kitab sebelumnya, yaitu ahli kitabullah. Itu maksudnya apa Pak? Bukankah ahli kitab sebelumnya itu adalah Yahudi dan Nasrani? Lalu ketua MUI mengatakan, oh itu tidak benar begitu. Yang benar adalah jika kau ragu terhadap Al-Quran ini, maka cobalah bikin yang seperti ini. Itu yang benar kata dia. Yang benar Pak, saya pernah membaca loh. Dan nanti saya tunjukkan ke depan gitu. Ya sudah, berarti saya belum baca kan gitu. Jadi seperti itulah kemarin akhirnya setelah kita berdiskusi panjang lebar atau dengan cara saya bertanya, maka salah satu Pak Kiai yang dari Bogor bilang, ini penasihat hukum itu sepertinya menasihati kita di soal agama kan kata beliau gitu lah. Saya bilang mohon maaf Pak, saya tidak menasihati tapi bertanya karena ini konteks pembelaan klien. Karena apakah yang diucapkan klien itu tidak sesuai Al-Quran dan hadis atau bukan. Jadi kita bertanya supaya kita memastikan saja, karena keterangan bapak-bapak ini kan menentukan nasib daripada
klien saya dan kita uji dengan bukti-buktinya karena ucapan-ucapan MKC ini yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu akan kami jadikan bukti. Nanti ke depan hakim, dan itu pasti kami copy Qurannya untuk dijadikan bukti sebagai referensi perkataan-perkataan beliau ini kan gitu. Kemudian terakhir saya tanya kepada mereka, bagaimana Pak? Apakah KC ini kita yang mengucapkan itu kalimat-kalimat itu atau video-videonya itu kapasitasnya sebagai Islam atau sebagai non-Islam dalam hal ini Nasrani? Nah, menurut Ketua MUI itu sudah bukan Islam lagi tapi Nasrani. Lalu saya katakan lagi, bagaimana dengan dia sudah pernah dibaptis 2014 oleh GBI, walaupun GBI menyangkali bahwa dia tidak tahu dibaptis, dan GBI atau saksi dari GBI mengatakan, yaitu Robi Tenggala dan Royke mengatakan tidak tahu dia dibaptis. Kemudian Robi Tenggala dan Royke bilang bahwa dia tahunya dipecat saja November 2018. Lalu saya katakan, kalau dia dipecat November 2018, dia ini kenapa diundang bersaksi sampai 2021, sampai sebelum ditangkap? Terakhir dia bersaksi atau memberi ceramah atau khotbah itu di GBI Bukit Sian Bali. Lalu jawab tidak tahu. Kenapa nih? Karena kedua saksi yang dari GBI mengatakan ini sudah ditegur oleh pimpinan bahwa ini berpotensi pidana katanya. Kalau ini berpotensi pidana, kenapa dia diundang ke seluruh GBI? Yaitu GBI Bekasi, GBI Tambun, GBI Jakarta Timur, GBI Cempaka Putih, GBI yang di hotel, yang di mall, GBI Tangerang sampai dengan Bali, GBI Lampung, bahkan melakukan penginjilan ke Lampung sebagai evangelis bersama pendeta. Kalau memang ini berpotensi pidana, bukankah ini ada sensasinya? Dan menarik buat kalian, makanya kalian undang-undang mana yang betul? Ditegur, dipecat, atau diundang-undang terus? Tolong yang jelas. Kau percaya nggak di ruangan ada Tuhan? Kau bersaksi di sini ada Tuhan, saya bilang kepada kedua pendeta itu. Kamu jangan bohong-bohong. Wah, jaksa langsung kelojotan menolak saya bertanya begitu kan, tapi hakim bilang silakan dijawab. Dia menegur jaksa supaya jaksanya diam dulu gitu loh. Artinya dalam hal itu majelis hakim kita angkat topi lah ya, karena mendesak supaya orang itu jujur. Selama ini kalian memampatkan dia bersaksi kemana-mana sebagai tuayan jiwa-jiwa. Tapi ketika polisi datang sama jaksa belum antikris, kalian cuci tangan. Jadi seperti Petrus mula-mula atau seperti siapa itu yang menghakimi itu, Pilatus saya bilang cuci tangan, saya bilang gitu. Saya kasih tahu kamu ya, saya tidak takut sama majelis hakim dan jaksa-jaksa itu. Saya takut hanya kepada Tuhan, saya bilang. Kamu baru jaksa yang datang sama polisi, kamu sudah pada berbohong. Mana mungkin kau sebagai bagian administrasi GBI tidak tahu dia ini sebagai jemaat kalian, tidak tahu sebagai jemaat yang sudah dibaptis kalian. Ini surat baptis saya kasih tunjuk nih, ke hakim di depan mereka. Ini yang keluarkan GBI. Kenapa kalian semua cuci tangan? Bilang tidak tahu, bukan jemaat kalian dan tahunya hanya dipecat. Apakah di gerejamu itu boleh beragama lain sehingga bisa dipecat saja? Tidak tahu dibaptisnya, tidak tahu ini agamanya, saya bilang gitu. Seolah-olah di GBI itu multi agama ada, saya bilang gitu. Jangan dong begitu. Saya minta ini Insinyur Niko diperiksa di sini untuk mempertanggungjawabkan undangan-undangan ini, diundang bersaksi kemana-mana. Dan ternyata MKC ini bisa bersaksi di berbagai GBI, bukan keinginan dia, dan dia tidak tahu di GBI semua itu lama-lamanya, yang jelasnya diundang. Artinya ada fasilitator. Dia bilang gitu. Artinya paniklah semua itu sampai keringat dingin itu, kedua orang itu. Yang pendeta apa itu? Robi Tenggala dan pendeta Royke ini. Lalu terakhir berkelit, kami hanya administrasi. Justru karena kamu administrasi, harus melengkapi administrasinya. Apa begitu adanya, diterima saja tanpa memeriksa KTP, NPWP, apa namanya itu, kakak, dan sebagainya. Jangan. Ternyata ini ada buktinya nih. Ada kartunya, saya bilang kartu anggota di GBI. Jangan dong begitu caranya. Ini ada tanda tangan kalian. Di surat baptis juga ada tanda tangan kalian. Maka saya sebut orang-orang yang mengeluarkan surat baptis, kartu dua pengerja, baik buat Pak Kaci maupun buat istrinya. Kemudian ada lagi itu berbagai-bagai sertifikasi dari GBI. Sertifikasi, lupa saya nama itu, 100, 200, 300, seterusnya itu. Nah, ternyata ada. Lalu kalian tolak, saya bilang ini cuci tangan, hanya mau bisnisnya doang. Untuk meraih jiwa-jiwa ini dieksploitasi terus, tapi ketika ada masalah, semua berpura-pura tidak kenal, saya bilang gitu. Gitu. Begitulah perdebatan kita. Jadi yang mau saya katakan adalah memang secara manusiawi ada ketakutan jika dipanggil polisi, jika dipanggil oleh jaksa. Tetapi janganlah kita lebih takut kepada polisi dan jaksa ketimbang kepada Tuhan, karena dibilang di dalam hukum Taurat itu, aku adalah Tuhan Elohimmu, jangan apa padamu ilahi lain kan itu, atau Allah lain kan gitu. Artinya di sini juga diminta kita harus lebih takut kepada Tuhan kita daripada dunia ini, daripada manusia. Masa dia harus dipanggil penyidik polisi dan jaksa sudah langsung cuci tangan gitu? Itu tidak benar gitu loh. Jadi ini juga koreksi kepada gereja-gereja, terutama pada gembala dan pendeta, jangan seperti itu. Jadilah gembala yang baik dan benar, jangan menjadi gembala upahan yang hanya mau bisnisnya. Tetapi marilah, kalau memang benar katakan benar dan sebenar, kalau tidak katakan tidak, sesuai firman Tuhan dalam Matius. Lebih daripada itu ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita, kata Bruri Pesoliva bersama dengan siapa itu yang wanita itu? Yang dia lagunya jangan ada dusta di antara kita. Dewi Yul gitu. Jangan dong. Masa Bruri Pesoliva sama Dewi Yul bisa mengatakan jangan ada dusta. Sedangkan orang-orang ini yang mengaku pengerja berdusta kan gitu, kan tidak boleh dong. Hamba Tuhan lagi.
Pendeta. Makanya ada ayat juga saya tidak bermaksud menghakimi. Tuhan Yesus bilang tidak semua orang yang berseru-seru menyebut nama aku Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi Allah yang menjadi pelaku. Tapi kamu enyahlah kamu dari hadapanku karena aku tidak mengenal kamu hai pembuat kejahatan kan begitu. Jadi oleh karena itu dikoreksi nih. Jadi orang Kristen itu tidak boleh berbohong-bohong. Karena pembohong itu berasal dari si jahat. Si jahat itulah iblis. Maka Tuhan bilang iblislah yang menjadi bapamu. Sejak semula itu adalah iblis itu pembawa dusta atau pembuat dusta. Bapak segala dusta. Kan gitu loh. Jadi oleh karena itu nasihat saya kepada kita umat Kristen, belajarlah berkata yang baik dan benar. Benar katakan benar, tidak katakan tidak. Itu saja yang bisa jelaskan. Haleluya. Sebagai tambahan, Pak KC tanggal 24-25 itu dilarikan ke rumah sakit karena jaksa selalu keberatan dengan perkataan saya yang saya katakan ini orang sakit. Ini demam, pasti suhu tinggi. Malah saya khawatir jangan-jangan COVID saya bilang gitu. Tapi untuk memastikan harus di rapid antigen atau di PCR dulu. Karena saya dugaan utama saya ini DBD. Kemudian tipes atau COVID karena sudah berhari-hari demam. Lagi-lagi jaksanya bilang itu bukan kewenangan penasihat hukum, itu kewenangan dokter. Maka dipanggilkanlah dokter dan ambulan. Dokter mengukur suhunya 39,8, suhu daripada MKC. Menurut dokter kepada majelis hakim dia sehat, bisa beraktivitas. Maka saya marah Pak. Saya katakan saya pergi ke mall dan ke perkantoran atau ke pelabuhan karena saya naik pesawat terus. Setiap suhu di atas 37 ditolak, 38 sudah ditolak dengan alasan sakit. Kenapa ilmu kedokteran lebih pasti di tangan Satpam? Padahal Satpam tidak mempelajari ilmu kedokteran, dia hanya lihat di digital pengukur suhu itu. Oh, begitu 37 lewat, pulang, tak boleh masuk. Karena Anda dikualifikasi sakit. Kenapa ini 39,8? Karena saya konsultasikan juga dengan dokter-dokter saya, karena saya juga banyak mula dokter sebagai legalnya. Bisa ratusan sampai ribuan juga, kalau saya hitung nanti. Mereka mengatakan harus bed rest, sudah harus istirahat, sudah harus bed rest, gitu. Kenapa kau bilang sehat? Ini praktik akan saya laporkan nanti ke IDI dan MKEK. Maka jaksanya lagi-lagi marah dengan mengatakan ini bukan kualifikasi penegak hukum, tapi dokter sudah bilang sehat. Jadi dokter ini seperti dalam tanda petik diintervensi. Walaupun sakit dia harus katakan sehat. Ada kurang lebih 6 orang timnya itu dari RSUD Ciamis. Maka saya katakan saya akan laporkan saudara malpraktik. Bagaimana suhu 39,8 sampai suhu 42, you bilang masih bisa beraktivitas walaupun disebut beraktivitas ringan. Di mana sehatnya kan gitu. Akhirnya karena dokter selalu bilang sehat, maka kami sidang non-stop dari tanggal 23 pagi sampai malam, lanjut lagi tanggal 24, akhirnya pingsan. Udah pingsan pun dokter masih bilang sehat, cuma lemas saja. Saya bilang observasi dulu dong. Masa kau cuma tes suhunya, selalu bilang saya anak kecil pun, anak saya umur kelas 6 SD. Bisa kalau cuma gini-gini doang. Dia sudah belajar ilmu kesehatan modern, apalagi sekarang ada aplikasi Google. Observasi dulu dong gitu. Akhirnya saya ajukan surat malam itu juga minta kepada majelis observasi dan pembantaran atau perawatan. Tetapi majelis hakim karena alasan dokter bilang sehat dikeluarkanlah surat penetapan 1 kali 24 jam. Tanggal 25 saya dapat laporan bahwa trombositnya turun di bawah 40.000. Maka saya bilang kalau trombosit turun, dugaan pertama kali walaupun diagnosa belum ditegakkan oleh dokter, ini DBD. Maka harus segera transfusi darah, khususnya transfusi trombosit. Didiskusikan usulan saya itu, akhirnya di sisi dokter, maka ditransfusi dia 2 kantong, kemudian 4 kantong, 6 kantong, sampai 10 kantong. Tapi tidak loncat-loncat juga. Maka kemudian hari Seninnya saya datang lagi bersama Desi, dibawakanlah sop dari Cililitan Mayasari. Begitu diminumkan sop itu 2 kali, langsung lompat dia. Dari 40.000 langsung 105.000. Nah, puji Tuhan kan? Ini hanya dengan minum sop itu yang dari Mayasari itu. Nah, sop obat ini setelah diminum dia langsung lompat. Kemudian sempat suhunya 42 tapi turun lagi. Nah, inilah menjadi dasar langsung dipakai jaksa membawa pulang. Baru di angka 112.000, dari 105.000 lompat lagi ke 112.000, langsung dibawa pulang. Saya bilang ini belum waktunya. Sehatkan dulu, gulanya masih tinggi, masih 426. Tadinya 460, turun sedikit. Harus dikasih insulin, saya bilang. Misalnya insulinnya itu bisa pilihannya Langtus malam hari warna abu-abu, siang hari Apidra. Saya ini mengelola rumah sakit, ngerti saya mengelola hukumnya, saya bilang gitu, saya legalnya. Secara umum saya ngerti itu, tapi langsung dibawa pulang. Akhirnya tak sembuh. Jadi dia bawa pulang, akhirnya ini bengkak. Karena kenapa? Karena ada bekas luka jarum infus itu, luka karena nggak ada diberikan obat gula secara infus itu ya, untuk menurunkan gula dalam darah, maka bengkak lah ini. Sehingga nyut-nyut. Maka kita sidang tanggal 17 itu masih keadaan sakit. Sidang dari pagi sampai sore dia jatuh lagi, itu dilarikan lagi ke rumah sakit Ciamis. Tanggal 18 Januari 2022 sidang lagi. Malam hari dia selesai pemeriksaan 3 orang kiai itu terakhir. Sebelumnya 2 orang polisi dari Siber Polri atas nama Sandi Karisma sama Tubagus, dan sebelumnya ada beberapa saksi lagi yang pending tahun 2021 yaitu dari 6 orang hari 4 orang.
Maka malam itu juga dilarikan lagi ke rumah sakit dan saya juga lagi surat resmi saya pinjam ketik komputernya pengadilan sampai itu jam 23.30 atau setengah 12, maka keluarlah penetapan lagi 1 kali 24 jam untuk mencari tahu kenapa ini bengkak. Apakah ada nanah di dalam atau bagaimana kan gitu. Karena masih bengkak begini. Kemudian gulanya naik menjadi 579. Gula 579 bahaya bos, saya bilang. Akhirnya saya diundang oleh hakimnya ke atas bersama jaksa dan ternyata dia sependapat dengan saya karena istrinya ternyata dokter. Istri saya juga sebenarnya dokter, tapi karena dokter sudah Ciamis selalu bilang sehat, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita harus menghargai ilmu dokterat. Sebenarnya istri saya juga dokter, kata beliau, dokter gigi. Saya juga mengerti apa yang diucapkan oleh PH itu. Oleh karena itu, saya diminta mengajukan lagi surat untuk pembantaran. Maka saya ajukan. Tapi keluar 1 kali 24 jam dari tanggal 18. Berarti kan tanggal 19 dia harus masuk lagi. Ketika baru dimasukkan lagi tanggal 19 ke apa namanya? Ke RSUD Polsek Ciamis, Polres Ciamis, karena dari 18-19 dia sudah di dalam RSUD itu. Maka dia mau dipaksa pulang tanggal 19. Saya menolak. Saya minta menandatangani berita acara penolakan. Karena saya sudah ajukan surat minta pembantaran. Saya sudah tentukan dasar hukumnya baik undang-undang maupun semanya. Tolong Pak soal itu. Akhirnya per hari ini resmi dikeluarkan surat pembantaran dengan waktu yang tidak tertentu supaya sehat. Nah, puji Tuhan, artinya majelis hakim sudah semakin memahami bahwa apa yang disampaikan dokter itu adalah dalam tanda petik diintervensi. Dan dokter ini juga termasuk juga tadi malam yang mengusulkan supaya diobati. Artinya sudah mulai paham mereka karena kita juga ternyata lebih paham ilmu kedokteran. Karena saya bilang saya tidak mungkin bisa membela dokter kalau dia disangka malpraktek kalau saya tidak mengerti ilmu kedokteran, Pak. Saya bilang gitu. Jadi tolong dong, bukan saya sok-sok hebat di bidang kedokteran, saya bilang. Tapi saya buktikan saya mengelola legalnya rumah sakit 117, saya bilang gitu. Sampai dengan detik ini saya bilang gitu. Jadi tolonglah, ini sama kemanusiaan. Menegakkan hukum tidak harus berlaku kejam. Karena kita negara Pancasila. Apalagi kemarin-kemarin juga para kiai itu sudah seperti sahabat kita karena happy ending kan gitu. Mereka juga jadi cair. Bahkan saya damaikan juga dengan MKC juga mau. Bahkan Pak KC juga meminta atau memohon kepada 3 orang kiai itu, bagaimana Pak kalau saya pulang, apakah saya boleh atau masih dipersekusi. Tapi dengan kondisi saya sudah jadi Kristen karena di kampung Limus Gede itu atau desa Limus Gede itu berdasarkan saksi-saksi memang di sana katanya belum bisa diterima berbeda keyakinan atau berbeda agama. Oleh karena itu dia memohon, saya sudah rindu pulang kampung halaman saya, boleh dong saya pulang dengan kondisi saya sudah Nasrani walaupun KTP saya masih Islam. Maka saya rencana mau mengganti KTP saya nanti kalau saya pulang kampung ke desa Limus Gede apa itu Kampung Brujul itu di Cimerak. Jadi Pak Kolis Nafis mengatakan itu hak setiap orang soal agama. Saya tidak bisa mengomentari itu. Artinya silakan kan gitu. Itu dari Ketua MUI. Artinya saya ucapkan terima kasih. Kemudian dari Pak Kiai Haji Aindin Samsudin itu juga mengatakan silakan. Bahkan saya ini selain apa namanya Roisnya apa namanya itu NU, saya juga anggota FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi dia bilang bahkan kami ini selalu melindungi gereja seperti yang dibilang sahabat kita. Kalau saya dikatakan sahabatnya gitu, kita juga pelindung peribadatan gitu. Ya, silakan saja atau gitu. Tetapi Pak Kiai Haji Otong sempat bilang gini, tergantung masyarakat itu. Maka saya tanya Pak Kiai Haji Otong, jangan bilang tergantung masyarakat. Bapak itu tokoh Ketua MUI setempat Pangandaran. Bapak mengizinkan atau tidak? Bapak dulu nih, nanti masyarakat yang lain pasti menyetujui kalau Bapak menyetujui karena Bapak tokohnya gitu. Oh iya, saya nggak ada masalah kan gitu. Jadi ya, baik Pak Kiai Haji Otong maupun Kiai Haji Aindin Samsudin itu, kemudian juga Bapak Kiai Kolis Nafis itu welcome kan gitu. Itu hak setiap orang. Artinya ini satu poin yang positif. Artinya ketiga orang kiai ini sebagai tokoh sudah memahami keadaan daripada Pak Kaci. Bahkan mereka juga kemarin itu bersedia memaafkan kan begitu, memaafkan. Karena itu saya tanya, Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Pelindung, Maha Pengampun dan Maha Pemaaf sesuai 99 sifatnya. Bagaimana dengan Bapak Kiai yang bertiga ini? Apakah bersedia memaafkan? Kalau saya perdamaikan sebelah gitu. Oh ya kira Allah aja memaafkan bagi kita kan gitu. Jadi cair ngomongnya kemarin. Jadi cair gitu ya. Jadi bahkan kita berfoto bersama. Jadi mereka juga mengundang saya, silakan kalau mampir ke rumah ya kan gitu, kata Pak Kiai Haji Otong. Kenapa enggak mampir ke rumah kan gitu? Karena saya bilang saya sudah ke rumah Bapak, ada di depannya. Bapak itu menguji sinyal apakah dapat atau tidak. Kemudian dari yang dari Bogor juga, dari NU sangat bersahabat, saya juga diundang, datanglah ke rumah kan. Mampir ya. Pak Kiai Kolis Nafis juga, silakan Pak mampir kita ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Saya pasti mampir Pak. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kan gitu. Jadi saya bilang harus ada dialog antar umat beragama, harus ada toleransi karena kita hidup berbangsa dan bernegara tidak bisa sama. Toh di dalam Islam aja juga ada perbedaan-perbedaan. Tidak bisa sama, ada Syiah, ada Sunni, ada NU, ada Muhammadiyah, bahkan ada Al-Maidah dan sebagainya itu kan. Seterusnya itu Ahmadiyah maksudnya. Ahmadiyah itu. Jadi saya katakan ya dalam menyikapi perbedaan itu harus ada dialog. Nah, kalau semua serba barat nanti bagaimana gitu. Jadi maka saya ada sedikit disindir sama Pak Kiai yang dari Bogor itu. Ini PH ini
seperti menasihati kita di sekolah kawan itu. Saya mohon maaf tidak menasihati tapi minta pandangan lah artinya supaya negara ini tetap utuh toh saya bilang gitu. Kira-kira begitulah Pak. Ya, saudara masih ada satu pendapat yang saya mintakan dari beliau sebagai pengacara PH-nya Yahya Waloni. Nah ini Yahya Waloni sudah divonis 5 bulan dari tuntutan 7 bulan. Kalau lihat video-video Yahya Waloni, itu mulutnya busuk dan kotor. Dia bilang Alkitab bukan saja palsu, tetapi bohong katanya. Iya. Kok tega-teganya ini hakim ini memutuskan 5 bulan. Wah, luar biasa ini. Sementara Yahya Waloni MKC itu digiring dengan pasal 14, 19, 46 yang tuntutannya 10 tahun. Ya. Nah, dari kasus MKC ini sebenarnya kasus MKC ini Somad dulu yang ditangkap, bukan MKC. Ya. Jadi salah ini pengadilan Ciamis menyidangkan MKC. Salah besar. Begitu juga saya dengar jaksa peneliti perkara ini adalah jaksa peneliti yang sama di kasus MKC. Saya minta ini penonton ini sedang menanti jawaban pengacara kita. Jadi betul, waktu itu saya mengatakan mengapa ada muncul pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang ancamannya 10 tahun buat MKC. Karena saya pengacara pelapor. Dan saya selaku pengacara pelapor ketika Yahya Waloni memohon melalui penyidik mau bertemu saya bersedia, bahkan saya bersedia mencabut laporannya atas nama klien saya apabila dia memenuhi 7 syarat ya. Syarat pertama waktu itu saya kasih kepada Yahya Waloni, dia harus mengklarifikasi apakah dirinya anggota tentara atau bukan. Syarat kedua dia harus mengklarifikasi apakah dia sebagai anggota tentara atau diduga tentara kuliah di Hebrew University, dapat gelar S1, S2, S3 dibilang teologi, bahkan mahir dibilang bahasa Ibrani, kan gitu ya, sebagai salah satu bahasa Alkitab kan begitu ya, selain bahasa Yunani kan begitu. Nah, yang ketiga dia harus mengklarifikasi dia sebagai rektor UKI Papua. Apakah benar tidak? Karena tidak ada mahasiswa angkatan pertama sampai angkatan terakhir yang kenal dia. Apakah dia rektor sampai pagarnya doang atau benar-benar rektor, harus klarifikasi. Dan dosen-dosen pun tak kenal dia. Yang berikutnya dia harus mengklarifikasi apakah dia benar pendeta atau tidak di GKI, karena GKI tidak mengenal dia sebagai pendeta. Nah kemudian dia harus mengklarifikasi perkataan dia yang mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu atau Babel Kristen itu adalah dongeng tambah tahayul, adalah omong kosong. Karena menurut dia itu kan palsu. Dia harus mengatakan kapan dipalsu, siapa yang memalsu, dan di mana aslinya. Kan begitu. Nah, kalau ada palsu kan berarti ada asli toh. Nah, kemudian dia harus mengklarifikasi itu, mengatakan Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Cetanus, Captikus kan begitu. Itu kan pelecehan. Kemudian juga dia akan mengatakan bahwa orang Kristen walaupun dia jenderal atau 100 bintang pasti masuk neraka. Dia harus mengklarifikasi, padahal Alkitab Kristen atau Injil mengatakan orang yang percaya kepada Yesus itu dapat pengampunan. Apalagi menurut pasal 14 Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah juru selamat dunia dan setiap orang yang mau masuk surga harus melalui dia, kan gitu. Melalui Yesus Kristus sesuai Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Nah, harus klarifikasi itu. Nah, kemudian yang keenam, dia harus klarifikasi yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus. Sedangkan itu penistaan kepada Roh Kudus kan gitu. Sedangkan Yesus mengatakan penistaan kepada Roh Kudus atau hujat kepada Roh Kudus tidak bisa dimaafkan. Kan begitu. Nah, yang ketujuh, dia harus ucapkan itu di sebelah kiri saya dengan cara duduk atau berdiri di hadapan wartawan dalam luar negeri yang saya undang. Nah, itulah saya kasih syarat. Kalau sudah dilakukan 7 syarat ini, karena saya suka angka 7, saya garansi saya cabut laporannya minimal keterangannya. Kalau polisi membebaskan dia dengan alasan restoratif justice, saya dukung. Dia lebih bagus dia pulang sama anak istrinya, bersama-sama dengan anak istrinya, daripada dia di rutan. Ini hanya menambah beban negara, karena negara harus pinjam uang ke sana kemari supaya menghidupi mereka, tahu kan begitu. Tapi kalau tidak diklarifikasi, ya saya belum mencabut laporan atau minimal keterangan. Tetapi apabila polisi tak meneruskan laporan polisinya, itu setidaknya nanti di hadapan hakim itu akan meringankan dan dipakai oleh jaksa yang lebih meringankan. Kalau sudah dimaafkan, dipakai juga hakim itu pertimbangan sebagai yang meringankan. Saya bilang ternyata Bapak Yahya Waloni tidak memenuhi 7 syarat itu, maka saya tidak cabut. Yang dilakukan oleh Yahya Waloni adalah mengganti pengacaranya di ruang pra-peradilan selatan. Yang kedua, mencabut pra-peradilan. Yang ketiga, meminta maaf. Saya kan minta 7, dia lakukan 3. Maka saya tidak mencabut-cabut. Tetapi PGI melalui bagian humasnya langsung menyambar dengan mengatakan kami memaafkan. Nah, jadi saya katakan PGI cari panggung. Apa sih PGI? Emang dia pelapor? Emang dia kok dapat kuasa? Apa dia dapat kuasa dari surga memaafkan dosa kepada Roh Kudus atau hujat kepada Roh Kudus? Apa PGI lebih suci daripada
Yesus. Karena Yesus bilang tidak bisa dimaafkan dosa Roh Kudus. Saya pun tidak berani juga memaafkan itu karena itu bukan ranah saya. Nah inilah, jadi ternyata kemarin di pengadilan pun dia tidak diterapkan mulai dari penyidikan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang peraturan hukum pidana. Tidak ada PC 11 buat dia. Jadi dia normal saja pasal yang dilapor pelapor oleh klien saya pendeta yang dari Indonesia Timur itu saja yang dipakai. Nah, tidak ada penambahan pasal. Beda dengan MKC ditambahin pasal oleh jaksa peneliti berkas. Jadi jaksa yang sama mengaku di hadapan saya di depan pengadilan, oh ya saya juga jaksa penelitinya. Loh, kalau Anda jaksa penelitinya, kenapa berbeda treatmentnya? Kenapa yuk kepada seorang mualaf tidak menerapkan pasal itu? Di mana mualaf itu menghujat-hujat Tuhan Roh Kudus dan mengatakan Bible Kristen itu palsu tanpa bisa membuktikan dipalsuannya, bahkan menyetrakan orang-orang suci seperti Matius, Markus, Lukas sebagai Capticus Stefanus, Tetanus dan apa itu sebagainya, saya bilang gitu. Itu salah gitu, karena itu dari corong yang sama keluar produk yang berbeda terhadap tersangka yang sama. Bahkan MKC itu bisa membuktikan ayat-ayat atau surat-surat yang dipakai sebagai dalilnya, yaitu surat 72 ayat 19, surat Maryam 1971, surat Maryam 1933, bahkan surah Ali Imran sama surah Al-Jukub. Artinya ada dasar dia, beda dengan si Yahya Waloni. Nah, tetapi dengan dia dituntut hanya 9 tahun oleh Baringin Sianturi dari Kejaksaan Agung, saya sudah mengatakan hukuman dia 5 bulan. Karena tradisi pengadilan itu kalau tuntutannya 7 bulan, maka dikali dikurangi 1/3, maka yang dipakai 2/3 dari itu kan kurang lebih 5 bulan toh. Maka sebelum jadi ponis oleh hakim saya sudah mengatakan bahwa itu kena 5 bulan. Karena rumusnya di situ selalu dikurangi 1/3 dari tuntutan jaksa, walaupun tidak mengikat, tapi itu tradisi yang sudah berlaku turun temurun. Nah, secara presiden, kalau kita menganut doktrin presiden seperti di Amerika, maka pencuri 1 ayam di Medan harus sama hukumannya dengan pencuri 1 ayam di Jakarta. Demikian juga di Bali, demikian juga di Papua, kan gitu. Harusnya begitu kalau pakai doktrin of presiden, kan gitu. Karena dalam istilah hukum itu, dalam penerapannya ada doktrin of presiden, ada jurisprudensi, kan begitu. Nah, maka dalam perkara ini walaupun harapan kita MKC harus bebas karena ada dasar-dasar daripada teologis yang diucapkannya itu, maka harusnya MKC juga tidak diterapkan pasal 14 ayat 1 dan 2. Kemudian juga tuntutannya juga harus ringan, kan begitu. Karena Yahya Waloni tentu ringan. Jangan sampai orang nanti mengatakan, oh kalau terduga atau tersangka dari umat muslim, oh ringan. Kalau dari non muslim, oh diperberat. Ini yang tidak benar. Jadi hancurnya suatu rumah tangga, hancurnya suatu organisasi, hancurnya suatu negara adalah karena perbedaan sikap dan tindakan, atau ada standar ganda. Jangan dong ada standar ganda. Tapi kalau misalnya presidennya cinta kepada semua suku, cinta kepada semua warga, tidak membuat perbedaan-perbedaan, pasti negaranya kuat. Rumah tangga juga begitu. Kalau bapak rumah tangganya cinta kepada istri dan anak-anaknya semua, berlaku adil, tidak pilih kasih, maka rumah tangga itu juga pasti kuat. Tetapi kalau seorang bapak rumah tangga lebih sayang misalnya kepada anak pertama atau anak tengah atau anak terakhir, maka pasti terjadi gejolak. Kalau bapak pilih kasih, itu bapak yang seperti itu pasti tidak dihormati oleh istri dan anaknya. Tapi kalau dia bersikap adil, ada kepastian hukum, ada keadilan, ada kemanfaatan, bapak yang seperti itu pasti dihormati. Gitu loh. Jadi intinya adalah soal sikap dan tindakan, tidak boleh standar ganda. Jadi karena Indonesia negara hukum, marilah tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan seperti kemarin di Lampung lagi orang beribadah Natal ya, dipersekusi di hadapan polisi dan tentara, tapi polisi dan tentaranya diam-diam saja. Ini kan tidak benar. Karena pelakunya dari agama yang mayoritas. Nota di dalam tanda petik disebut mayoritas, walaupun sistem kenegaraan kita tidak mayoritas minoritas, kan gitu. Demikian juga di Batam, justru gereja ditutup atas peran Kapolsek dan camat. Di hadapan tentara juga sama ASN lainnya. Ini kan tidak boleh dong. Masa kita negara hukum, negara Pancasila, negara yang melindungi 6 agama, tapi termasuk kepercayaan, tetapi di musim Natal dan tahun baru di hadapan polisi atau bersama polisi dan camat memaksa menutup gereja KBP Batam. Ini kan tidak boleh dong. Mau kemana negara ini? Dan Jokowi sebagai bapak, Jokowi sebagai presiden, Jokowi sebagai kepala negara tidak boleh cuma modal diam atau tutup mata. Kenapa Jokowi melihat pelanggaran HAM di Palestina dengan Israel ketika mereka baku hantam, dilihatnya sebagai pelanggaran HAM, tetapi orang beribadah bertahun-tahun di halaman istana, Jokowi tidak melihat pelanggaran HAM. Kenapa sih yang jauh dilihat, yang dekat tak dilihat? Inilah kritik kita. Dan kenapa anggota-anggota dewan dari partai besar seperti PDIP tidak melihat ini? Mereka diam-diam saja seolah-olah menikmati kejahatan HAM yang luar biasa ini. Ini juga kritik kita. Ini tidak boleh dong. Jadi lalu kepada siapa dong masyarakat minta tolong? Dan kenapa SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 produk zaman SBY
terus bisa dibikin mengesampingkan Pancasila, mengesampingkan UUD 45, mengesampingkan Undang-Undang HAM dan undang-undang lainnya. Seolah-olah SK yang dibuat oleh menteri jauh lebih hebat kekuatannya daripada Pancasila. Katanya norma dasar kita Pancasila atau grup normanya kan gitu. Dalam teori studi teori gitu ya. Katanya kita negara konstitusi di mana harus dilindungi hak konstitusional setiap orang. Katanya kita negara hukum, ada berbagai undang-undang dan perpu-perpu kan begitu. Tapi bisa dikesampingkan oleh dua orang menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dan itu pula dipakai sebagai legitimasi untuk menutupi tempat ibadah, khususnya gereja. Ini yang tidak boleh. Maka oleh karena itu, supaya ini tidak menjadi dagangan politik daripada partai-partai, kita harus berani menolak, memilih partai itu. Dia cuma ngomong kosong. 2014 ketika Jokowi menjadi presiden, bilangnya SKB 23 menteri ini mau dicabut. Tapi udah 5 tahun Jokowi jadi presiden, tak dicabut. Ketika dia mau presiden kedua, bilangnya mau dicabut lagi. Tapi sudah 2 tahun dia, sejak presiden kedua, tak dicabut-cabut juga. Berarti kita cuma dijanji-janjikan, harus berani. Maka kalau ada kampanye politik, apakah itu presiden, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, harus berani membuat kontrak politik. Jika you terpilih, you bisa melakukan ini enggak? You bisa cabut ya SKB 3 menteri ini, karena ini dipakai membredel gereja-gereja kami, membredel tempat ibadah kami, harus berani. Jangan dipilih dulu baru ditanya-tanya kapan cabutnya. Maka hanya angin-angin surga atau ansor kan begitu, itu tidak boleh. Nah inilah tugas kita itu supaya lebih tegas, karena kita haknya sama. Setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, pasal 27 dan 45. Gitu loh. Jadi harus tegas. Jangan cuma kambing congek kan begitu. Jadi ini yang perlu. Dan saya kemarin juga saya tegaskan di hadapan 3 orang kiai yang hebat-hebat itu, baik yang dari Pangandaran, dari Bogor, Jawa Barat maupun dari pusat. Saya katakan setiap orang berhak. Kenapa orang beribadah harus ditutup gerejanya? Tapi karena beliau menolak mengomentari pemerintahan Jokowi, sebetulnya saya minta bukan mengomentari pemerintahan Jokowi, tetapi di zaman Jokowi, kenapa ada 1000 gereja ditutup dan kalian diam saja? Kenapa ada para mualaf menista dan menjelek-jelekkan Yesus seperti Menahem Ali mengatakan itu sebagai anak haram? Kenapa kalian diam aja? Memang orang-orang yang mualaf maupun orang murtad ini kan sering juga ya masih lebih mengingat agama-agama lama. Jadi saya katakan begini, kalau sudah dapat yang baru, stoplah membicarakan yang lama. Ibarat kita ini sudah punya pacar baru toh, jangan lagi menyebut-nyebut pacar lama. Kita fokus lagi pada pacar yang baru ini, konsentrasi kan gitu. Jangan lagi ingat-ingat mantan. Toh pernah kita sukai juga mantan itu kan. Jadi jangan dijelek-jelekan. Nah, marilah kita fokus kepada yang baru kan begitu. Karena yang baru sudah datang, sesungguhnya yang lama sudah pergi kan gitu. Gitu ceritanya. Jadi supaya ada toleransi. Dan tugas utama dari presiden adalah melindungi ini sebagai bapak. Presiden kan bapak. Presiden itu kepala. Jangan jadi bapak dan kepala yang tidak tegas, yang mencela-mencela gitu. Harus tegas bahwa semua orang dilindungi. Setiap orang bebas beribadah. Jangan harus 90 orang. Bagaimana mau beribadah harus 90 orang? Harus minta persetujuan masyarakat sekitar 60 meterai. Harus mendapat rekomendasi FKUB. Lalu kalau tidak diberikan, orang nggak boleh beribadah. Lalu di mana makna negara Pancasila? Nah ini harus tegas. Nah maka saya selalu membicarakan SKB 23 harus dicabut. Tidak ada kata lain selain dicabut itu. Karena itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan 45, bertentangan dengan undang-undang di atasnya kan gitu. Bertentangan dengan perpu maupun peraturan presiden. Harus dicabut. Tidak boleh berlaku di SKB 3 menteri. Gitu. Saya ini korban penistaan agama. Ketika hari vonis untuk saya, itu jaksa bilang begini dan diminta maaf kepada saya, jaksa yang menuntut saya di pengadilan Tangerang. Maaf karena tuntutan ini bukan dari kami, tapi dari atas katanya. Ini untuk kasus saya. Mirip juga dengan kasus kaca ini kalau begitu. Bagaimana pandangan Bapak? Itu cuma cuci tangan. Sama halnya dengan Babinsa. Kenapa you siapkan kenapa you siapkan saksi-saksi 13 orang dalam tanda petik musuhnya MKC atau orang-orang yang pernah mengusir MKC dari kampung halamannya. Dia bilang, maaf Pak, bukan dari saya hanya menjalankan perintah atasan. Di atasannya Kapolsek. Kapolsek juga mengatakan atasannya adalah di atasnya lagi. Jadi biasa itu kepada manusia yang tidak bertanggung jawab selalu mengatakan perintah atasan. Jaksa juga begitu. Kemarin jaksa yang sama mengaku sebagai peneliti berkas yang sama memperlakukan treatment yang berbeda. MKC diterapkan pasal 14 ayat 1 dan 2, tetapi Yahya Waloni tidak diterapkan. Yahya Waloni dibantarkan oleh penyidik ke rumah sakit, walaupun sakitnya nggak seberapa. MKC yang sudah berdarah-darah tidak dibantarkan, bahkan hilang laporan polisinya dan visum repertumnya kan gitu. Jadi alasan-alasan itu adalah hanya sebagai alasan pemaaf atau excuses. Orang yang bertanggung jawab tidak perlu banyak alasan, cukup satu, yaitu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap Tuhannya, maka dia bisa melaksanakan yang baik dan benar. Tetapi pemalas dan sebagainya pasti banyak alasan, banyak excuse, apalagi manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi hal-hal itu akan selalu terjadi apabila kita tidak kompak. Maka masyarakat harus kompak.
apakah itu masyarakat Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, harus kompak, jangan mau diprovokasi. Maka belum lama ini ada seorang Habib, itu menurut saya sangat hebat. Kebetulan saya dukung, bahkan saya fasilitasi. Dia bikin Natal, Habib Kribo, bersama dengan klien saya Pendeta Andreas. Cuma sayang waktu itu saya tidak bisa hadir, bahkan undangannya presiden. Tapi yang datang KSP, wah ini luar biasa nih Pak Habib ini. Seorang Habib bikin acara Natal dan proposalnya sampai di kantor. Saya dukung Pak. Bahkan ada kekurangan biaya Natalnya, langsung saya kontak seorang direktur salah satu perusahaan BUMN, bantu bikin CSR. Karena ini harus kita dukung orang-orang yang berpikiran seperti ini. Yang berpikirannya itu majemuk. Yang melihat bangsa ini jauh lebih besar daripada golongan-golongan atau suku-suku atau agama-agama tertentu, saya bilang gitu. Maka saya dukung Pak. Jadi kita perlu orang-orang seperti itu. Jadi soal Bapak dituduh penistaan ataupun dibikin dakwaan dan tuntutan yang sangat berat, nah itulah permasalahan yang harus kita perjuangkan. Karena penistaan-penistaan itu memang selalu dialamatkan kepada orang-orang yang non-Muslim secara umum. Dan baru satu-satunya pemecah rekor itu Yahya Waloni. Itu pun masih dipertanyakan keislamannya oleh orang-orang Islam sendiri karena dianggap tidak rahmatan lil alamin. Sedangkan menurut teman-teman kita, tokoh-tokoh Muslim yang hebat misalnya, ketika mereka berceramah itu, maka kedengarannya memang sangat luar biasa. Contoh kalau kita mendengar misalnya Kiai Buya Sakur itu profesor itu kan berceramah, kita bisa sambil minum kopi dan tambah ilmu kita. Demikian juga misalnya dengan Profesor Quraisyah, saya sangat suka. Demikian juga Gus Nur dulu kan, atau teman saya, sahabat saya Gus Nuril misalnya, ketika dia membuat tauhid, kita nyaman mendengar, yang nggak ada rasa ini, rasa takut. Tapi ada yang juga yang lain, ketika dia berceramah kita seperti emosi, mau apa, mau siap-siap mau perang kan gitu. Ini maksudnya apa nih gitu. Jadi beragama itu sama dengan naik kendaraan umum. Ada naik kendaraan umum ugal-ugalan, maka penumpang ketakutan. Tapi ada juga yang bawa kendaraan umum itu smooth. Maka penumpang damai. Jadi beragama juga begitu. Agama itu akan tentram di tangan orang yang pembawa damai. Tapi agama itu juga kedengarannya atau kelihatannya seram dan apa itu bikin gusar di tangan orang-orang yang apa namanya itu yang fundamentalis kan begitu. Jadi tergantung orangnya siapa yang bawakan. Saya juga tidak pilih-pilih kalau ada penceramah-penceramah seperti Buya Sakur atau Profesor Buya Sakur, Quraisyah itu nyaman mendengar saya. Saya nikmati itu sampai selesai itu apa maksud tujuannya. Jadi tambah ilmu kita. Bahkan dari Profesor Quraisyah saya tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad pun pernah dilindungi oleh kerajaan Kristen. Bahkan istri-istri Nabi Muhammad pun ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Kalau saya tidak mendengar Profesor Quraisyah berceramah, saya tidak akan tahu itu. Kan begitu. Kita pikir perbedaannya sangat jauh. Ternyata 24 nabinya Islam itu adalah yang ada dalam Alkitab, Taurat dan Injil atau Alkitab kan begitu. Kalau kita tidak dengar kita tidak tahu. Kan kira-kira begitulah Pak. Haleluya. Terima kasih sekali saudara-saudara, kita sudah sampai kepada titik nanti kita akan minggu depan lagi saya akan janji bertemu dengan saudara-saudara untuk mendoakan dan kita berpuasa untuk MKC agar keadilan hukum ini bisa terjadi. Apalagi kalau MKC ini oleh jaksa dituntut 7 bulan, divonis pasti 5 bulan. Jadi selesai langsung keluar ini MKC. Siap, ya. Harapan kita. Ini harapan kita ini supaya kelihatan ini adil dan Pak KC bisa pulang kampung. Ketemu dengan Haji Otong. Ya, Haji Otong ya. Bisa berdamai kan gitu. Berdamai. Untuk apalah ribut Haji Otong. Bukan Haji Otong itu otak kosong, bukan. Otak Bapak itu penuh isi gitu. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.